Shalom Bapak Ibu keluarga damai. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Mari kita senantiasa bersyukur untuk setiap berkat-berkat yang kita rasakan setiap hari. Salah satu ungkapan syukur kita dengan memberikan diri untuk mendengar sebagian dari firman Tuhan melalui program Samas yang telah disediakan oleh gereja kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu mengucap syukur untuk kasih Tuhan yang senantiasa kami rasakan. Saat ini kami mau mendengar renungan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami untuk mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sobat Samas, hari ini Rabu 11 Juni 2025, hari ini kita belajar tentang pertobatan. Nats Alkitab terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 14-40. Namun saya hanya membacakan dari ayat 36-40. Kisah Para Rasul 2 ayat 36-40. Demikian. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil Tuhan Allah kita." Dan dengan perkataan lain, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengecam dan menasehati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu terkasih, dari khotbah Petrus ini kita bisa ambil beberapa poin. Saya membaginya dalam 4 poin, yaitu yang pertama, Petrus berusaha untuk menyadarkan kaum Israel bahwa Yesus adalah Tuhan dan Kristus. Yang kedua, Petrus menyerukan bahwa mereka harus bertobat dan dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa mereka. Yang ketiga, mereka akan menerima Roh Kudus. Dan yang keempat, janji Allah yang akan digenapi untuk kaum Israel. Petrus berkhotbah pada umat Israel, menceritakan bagaimana pengorbanan Yesus untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa, di mana begitu berdosanya manusia dan harusnya layak untuk dihukum. Namun Yesus yang mengorbankan dirinya untuk menggantikan hukuman dosa itu, sehingga manusia bisa memperoleh keselamatan dengan cuma-cuma. Khotbah Petrus ini menjelaskan, baik secara logika maupun secara emosi, membuat umat Israel yang mendengarkan merasa terharu dan langsung berespon. Apa yang harus mereka perbuat untuk menyikapi hal yang sudah disampaikan oleh Petrus dalam khotbahnya? Petrus menjawab bahwa mereka harus bertobat dan memberikan diri untuk dibaptis, sehingga mereka akan menerima Roh Kudus yang akan menuntun kehidupan mereka setelah mereka bertobat. Sobat Samas, menjadi orang Kristen memang ada perubahan dalam pikiran kita, baik itu secara logika, secara emosi. Kata pertobatan sendiri dalam bahasa Yunaninya metanoia, yang artinya berubah pikiran atau berbalik pikiran. Tentu kita menyadari betapa menyedihkan kalau kita bertemu dengan orang yang mengaku Kristen
tetapi tidak tahu apa-apa mengenai kekristenan, hanya menjalankan rutinitas ke gereja saja. Tapi di sisi lain, kehadiran Allah, khususnya Roh Kudus, tidak mengubahkan pikiran dan sikap mereka. Itu yang akan membuat kita heran. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mengaku bahwa kita Kristen dan kita sudah bertobat, hendaklah kita menunjukkan perubahan baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan. Ketika kita menerima keselamatan dari Tuhan, kita pun bertobat dari cara hidup yang lama menjadi manusia yang baru, yang menjadi berkat bagi sesama kita. Karena kita menyadari bahwa hidup kita telah ditebus oleh Kristus, sehingga kita menaruh pikiran dan perasaan Kristus dalam hidup kita, bukan lagi mengedepankan ego kita. Karena dari pikiranlah yang akan mempengaruhi setiap tindakan kita. Hal ini kita bisa baca di kitab Filipi 2 ayat 5 yang tertulis demikian, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dalam menjalani hidup kita setiap hari, pentingnya kita mengawali dengan doa dan menyempatkan diri mendengarkan atau membaca firman Tuhan, agar kita paham apa yang dimaksud dengan menaruh pikiran dan perasaan Kristus dalam hidup kita. Ya Bapak Ibu, mari kita belajar dari firman Tuhan ini tentang pertobatan, yaitu setiap hari kita harus terus menaruh pikiran dan perasaan Kristus dalam hidup kita. Kita selalu ingat apa yang Tuhan inginkan untuk kita perbuat dalam kehidupan kita. Kiranya setiap hal yang kita lakukan bisa menjadi berkat bagi sesama kita dan kita bisa memuliakan nama Tuhan senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan yang telah Kau berikan demi menyelamatkan kami. Berkati kami supaya kami boleh mengalami pertobatan dalam hidup kami, sehingga kami bisa menyenangkan hati Tuhan yang sudah menyelamatkan kami. Ampuni kami jika kami masih seringkali mengedepankan ego kami. Ajar kami untuk dipimpin oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Berkati sepanjang hari ini, kiranya Roh Kudus-Mu terus memimpin kami dan Tuhan sendiri yang melindungi dan menyertai sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.